Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bu Sisi. Kali ini Ibu akan membahas tentang pantun yang merupakan bahan ajar bahasa Indonesia kelas 5 SD. Kalau bicara soal pantun, jadi ingat tokoh ini ya. Ada yang tahu ini siapa? Ya, Jarjit. Jarjit itu terkenal dengan pantun yang diawali dengan kata 2, 3. Kalau begitu, yuk kita cari tahu sejauh mana kita mengenal pantun. Bagaimana kalau kita mengenal lebih dalam lagi tentang pantun? Apa itu pantun? Pantun merupakan bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap bait terdiri atas 4 baris dengan sajak ABAB. Kata pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Nah, uniknya pantun ini tidak menyertakan nama penggubahnya atau anonim, dikarenakan penyebaran pantun dilakukan dari mulut ke mulut. Kalau begitu, sekarang ayo kita cari tahu apa saja sih ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, biasanya bersajak A, B, A, B atau tidak menutup kemungkinan bisa saja bersajak A, 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 A. Kemudian, baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Kalau begitu, yuk kita perhatikan contoh pantun berikut ini. Ikan hiu makan tomat. Tomat matang dari pohon. Jika kamu mau tobat, pada Tuhan kamu memohon. Nah, pada pantun berikut bisa kita lihat dalam satu baitnya ada 4 baris. Kemudian di baris pertama misalnya itu kata-katanya ikan hiu makan tomat. Itu terdiri dari 8 suku kata. Kemudian untuk pantun ini bersajak A, B, A, B. Kenapa? Karena baris pertama dan baris ketiga bunyi akhirnya sama. At, at. Sedangkan baris kedua dan baris keempat itu bunyi akhirnya juga sama. On, on. Lanjut contoh pantun berikutnya. Pohon jati kokoh kayunya, pohon nyiur menjulang batangnya. Murid rajin pasti banyak ilmunya, murid yang balas banyak bohongnya. Kalau pantun ini sajaknya berpola A, 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 A. Karena bunyi ujung pada setiap baris itu sama, yaitu berbunyi nya. Makanya berpola A, 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 A. Coba kita bandingkan dengan pantun ini. Burung beo terbang tinggi, berpapasan dengan kenari. Berusahalah sekuat tenaga agar semua doa jadi nyata. Kalau diperhatikan ini sajaknya berpola A, A, B, B. Pantun ini jika dilihat-lihat isinya bagus sih, tapi kurang enak kan didengarnya? Nah, selanjutnya bagian pantun. Pantun itu memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah sampiran, yaitu terletak pada baris ke-1 dan kedua. Yang kedua adalah isi, baris ketiga dan keempat. Kalau sampiran itu seperti mempersiapkan bagian isi dengan rima dan irama yang sama. Sedangkan isi pantun adalah inti dari pikiran pembuat pantun. Tapi jangan sampai rimanya tak sama dengan sampiran agar enak didengar. Next kita bahas tentang jenis-jenis pantun. Jenis pantun berdasarkan usia dibagi menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Sedangkan berdasarkan isi, jenis pantun itu terbagi menjadi banyak ya. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, teka-teki, adat istiadat, agama, sukacita, dukacita, kiasan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk contoh-contohnya, kalian bisa cari sendiri di berbagai sumber ya, bisa dari buku ataupun internet, pasti banyak sekali. Nah, sekarang kita akan membahas cara membuat pantun. Yang pertama, yang paling harus utama dilakukan yaitu membuat isi pantun terlebih dahulu. Misalnya, pantun nasihat berikut ini. Jika kamu ingin sukses, maka harus rajin belajar. Langkah kedua,
yaitu membuat sampiran dengan menulis rima yang sama dengan akhir suku kata di bagian isi. Misalnya, karena tadi belakangnya sukses, kita buat saja pulang sekolah minum es, terus belakangnya ar, maka setelah itu pergi ke pasar. Setelah membuat isi dan sampiran, kita gabungkan sampiran dan isi tersebut sehingga menjadi pantun yang utuh. Jadinya seperti ini, pulang sekolah minum es, setelah itu pergi ke pasar. Jika kamu ingin sukses, maka harus rajin belajar. Nah, mudah bukan cara membuat pantunnya? Sekarang waktunya kuis. Nah, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Karena sebentar lagi adalah peringatan Hari Guru Nasional, maka kuisnya buatlah satu pantun yang isinya bertemakan guru. Kalau kamu mau bisa, kamu harus yakin bisa, kamu pasti bisa. Oke, thanks for watching. Hatur nuhun sudah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.